Assalamualaikum, hai teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Kali ini temani saya buat tumpeng kecil, yaitu tumpeng 5 porsi. Tumpeng 5 porsi itu menggunakan beras setengah kilogram saja ya. Itu sudah cukup ya teman-teman. Jadi beras setengah kilogram itu air plus santannya itu 700 ml saja. Jadi pakai beras yang pulen ya. Lalu kita masukkan serai, daun salam, daun pandan, dan daun jeruk. Jangan lupa, itu bikin sedap ya teman-teman ya. Lalu kita aduk supaya tidak lengket ya teman-teman. Kita aduk terus, masukkan garam, kunyit ya. Kalau tidak ada kunyit, umbi kunyit, kita pakai kunyit bubuk juga boleh ya teman-teman ya. Kita aduk terus hingga dia mendidih. Kalau kita lambat mengaduk takut lengket ya teman-teman. Kita aduk terus. Kalau lengket nanti dia bisa gosong dan aromanya tidak enak ya teman-teman ya. Kita didihkan sampai menyusut airnya, kita aduk kembali. Kita aduk kembali hingga airnya betul-betul menyusut. Nah, lalu kita kalau sudah menyusut, kita bisa matikan apinya dan biarkan hingga meresap. Nah, kalau sudah meresap nasi kuningnya, kita siapkan dandang, kukusan. Kita didihkan dulu air kukusannya ya teman-teman ya, supaya lebih cepat masaknya. Lalu kita masukkan nasi kuning tadi yang sudah meresap tadi ya ke dalam kukusan. Serai, salam, dan pandannya serta daun jeruk itu nggak usah kita ambil ya teman-teman ya. Kita masukkan aja semuanya supaya aroma-aroma rempah-rempahnya itu meresap ke dalam nasinya. Jadi biarkan saja di situ rempah-rempahnya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, kalau setengah kilo itu ya tidak terlalu banyak ya. Lalu ini Pak suami lagi menyiapkan alas dari tumpengnya. Nah, kalau alas dari tumpengnya ini biasanya kita menggunakan daun dari pisang kepok ya teman-teman ya. Soalnya daun dari pisang kepok itu warnanya lebih hijau. Jika terkena panas itu warnanya tetap hijau. Kalau daun pisang yang bukan pisang kepok itu nanti dia berubah menjadi hitam ya teman-teman ya. Jadi tidak menarik untuk dibuat alas tumpeng. Jadi ini kita siapkan dulu untuk tepi-tepi daunnya. Kita buat segitiga. Nanti di video berikutnya insya Allah kita buat tutorial bikin alas tumpengnya ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan segitiganya ini kalau 5 porsi itu menggunakan sekitar 10 sampai 12 biji saja. Cukup. Biasanya yang tugas membuat ini memang Pak suami ya teman-teman ya, karena kita kan memasak ya. Nah, alhamdulillah udah siap alas tumpengnya. Sembari tadi menunggu nasi kita matang ya teman-teman ya. Kalau membuat alas tumpeng ini nggak lama ya teman-teman, hanya 15 menit saja itu udah cukup ya. Ini kita buat kuncupnya ya teman-teman ya.
kuncup untuk penutup kuncup tumpeng nanti. Setelah itu kita siapkan kembali untuk membuat wadah untuk sambal. Nah, kalau membuat wadah untuk sambal itu kita alasi plastik ya teman-teman. Kenapa? Karena supaya tidak bocor. Karena kadang-kadang daunnya itu nggak kelihatan, ternyata bocor dan ngerembes ke nasi atau ke sayuran lain. Jadi kelihatan. Setelah itu kita siapkan timun dan wortel untuk membuat garnisnya atau hiasan tumpengnya. Lalu kita siapkan dulu timun yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Kita potong sekitar 4 atau 5 cm saja. Bagian bonggolnya ya teman-teman nanti kita potong ya teman-teman ya. Bagian bonggolnya untuk membuat hiasan tumpeng yang kecil. Karena tumpeng kita itu kecil, hanya 5 porsi, jadi bunga-bunganya juga yang kecil-kecil saja, nanti tidak sesuai ya teman-teman ya kalau bunganya besar. Jadi nanti ini satu timun itu bisa jadi 5 atau 6 garnis ya. Yang pertama kita buat bunga kecil dulu berbentuk bintang. Kita memakai pisau yang V, kita tusuk ujungnya, jangan terlalu ke atas ya teman-teman, nanti dia bisa putus di antara bunga-bunganya itu. Jadi kita agak ke bawah sedikit, kita tusuk hingga dalam ya itu teman-teman ya, supaya pas terakhir bisa terbuka dengan mudah. Nah, jadilah satu bunga tumpeng berbentuk bintang. Lalu berikutnya kita siapkan pisau garnis yang rigi-rigi ya, yang kecil, yang rigi-rigi. Kita tusuk, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kita tusuk pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau kita tusuknya terlalu tipis, dia lentur sekali, seperti mau lepas ya teman-teman. Cuman kalau agak tebal sedikit dia masih kencang dan kokoh ya teman-teman ya, kelopak pertamanya. Nah, jadilah layer pertama dari bunga timun. Lalu kita bersihkan kulit yang tidak terpakai ya teman-teman ya. Semuanya hingga keliling. Sampai bersih ya teman-teman ya, warna hijaunya sampai bersih, tidak ada lagi di ujung timunnya. Lalu kita ambil pisau yang berbentuk U, kita
kita tusuk, kita dorong perlahan-lahan, jangan sampai mentok ujung ya. Kita tusuk keliling ya teman-teman ya. Kita tusuk didorong agak ke dalam supaya nanti kita kalau sudah selesai itu kita bukanya dengan mudah. Nah gitu ya teman-teman ya, kita rapikan. Nah jadi deh, bagus ya teman-teman ya. Lalu kita rendam di air supaya dia lebih mekar lagi layer pertamanya itu ya teman-teman ya. Nah kita celup di air dulu sebelum kita mengerjakan garnish tumpeng berikutnya. Kita siapkan pisau yang tajam ya teman-teman ya. Kalau ini tidak harus menggunakan pisau garnish, bisa ya teman-teman ya, memakai pisau dapur atau cutter juga bisa ya teman-teman ya, tidak harus pisau garnish. Ini mudah sekali, kita potong-potong berbentuk V. Semakin langkahnya semakin kecil dia semakin cantik ya teman-teman ya, semakin banyak nanti kelopaknya. Semuanya sampai habis. Kalau kurang jelas bisa di zoom ya teman-teman ya. Nah lalu kita buka dengan mudah bukan? Jadilah dua hiasan tumpeng lagi dari timun. Lalu kita potong kulitnya. Selain untuk mempercantik, untuk mempermudah juga nanti yang ingin mengkonsumsinya sudah terbuka kulitnya ya teman-teman. Kita iris semua kulitnya. Hati-hati teman-teman ya, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Sedang-sedang saja. Nah jadilah 3 garnish tumpeng. Nah ini yang keempat teman-teman. Jadi satu timun itu bisa jadi 5 garnish tumpeng. Nah ini garnish kita yang keempat ya teman-teman ya, udah jadi ya. Nah lalu setelah itu kita rendam lagi supaya dia lebih mekar. Selanjutnya kita siapkan wortel yang segar dan cantik bentuknya ya teman-teman, kalau bisa yang muda supaya kita nggak kesulitan waktu nekannya pisaunya teman-teman. Kita kupas dulu hingga bersih. Kalau ada warna yang lebih oranye kemerahan tuh lebih cantik ya teman-teman ya. Lalu kita potong, kita bersihkan ujungnya, kita potong. Ini untuk putihnya ya teman-teman ya, untuk putih bunga dari timun nanti ya teman-teman ya. Nah ini untuk bunga yang dari wortel ini kita runcingkan dulu wortelnya. Kita runcingkan, kita rapikan. Kalau sudah rapi baru kita iris ya teman-teman ya. Kita sayat tipis, jangan terlalu tebal supaya dia bisa mekar nanti ya teman-teman ya.
kita iris menjadi 5 kelopak karena ini kecil wortelnya, jadi bisa 5 kelopak ya teman-teman ya. Nah ini kelopak yang kedua. Nah, lalu kita iris kembali menjadi kelopak yang ketiga. Ini yang keempat dan ini yang kelima kelopaknya. Jadi kalau kelopaknya 5 itu lebih cantik ya teman-teman ya. Nah, kita buat kecil saja karena tumpeng kita kecil. Nah sudah jadi satu bunga dari wortel. Lalu kita buat lagi bunga yang kedua, itu sama kayak tadi ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu supaya lebih cantik nanti hasil bunganya. Lalu kita iris tipis menjadi 5 kelopak. Hati-hati ya teman-teman ya, karena pisaunya ini kurang tajam, jadi kadang saya suka terkena pisau juga ini teman-teman kalau nggak hati-hati. Apalagi kalau wortelnya keras ya teman-teman ya. Kalau bisa cari wortelnya yang muda, jadi kita mudah memotongnya. Nah jadilah bunga wortel yang kedua. Lalu kita membuat bunga wortel lagi, tapi ini modelnya lain ya. Lalu kita siapkan sepit yang lingkaran, sepit biasanya untuk wetar itu ya teman-teman, untuk memotong bagian tengahnya. Nah sepit seperti ini kita tekan untuk membentuk lingkaran tengah kecil. Setelah itu kita siapkan pisau garnis yang bentuk rigi-rigi, kita tusuk tengahnya. Ini maaf videonya ini nggak jelas ya teman-teman, besok insya Allah kita buatkan video yang lebih jelas lagi ya, atau ada video sebelumnya kita yang lebih jelas untuk membuat garnish wortel yang seperti ini ya teman-teman, bisa disaksikan di video sebelumnya, ada video short. Lalu kita tusuk kembali bagian luarnya menggunakan pisau garnish yang bentuk U. Kita tusuk bagian luarnya, jangan terlalu rapat supaya mudah kita membukanya. Nah jadilah bunga garnish yang ketiga ya teman-teman ya. Lalu kita buat lagi bunga yang sama menggunakan sepit lingkaran bulat, kita tekan hingga membentuk lingkaran kecil, lalu kita tusuk kembali menggunakan pisau garnish yang rigi-rigi yang kecil. Kita tusuk melingkar hingga semua habis. Setelah semua habis, kita gunakan lagi pisau yang berbentuk U untuk di bagian luarnya. Kita tusuk-tusuk kembali, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang ya teman-teman ya. Kalau terlalu renggang dia sulit untuk dibuka, jadi yang pas ya teman-teman ya antara satu dan lainnya. Nah jadi seperti ini mudah dibuka ya teman-teman ya. Ini bunga wortel kita yang keempat, cantik ya teman-teman ya. Lalu setelah nasi matang, kita langsung cetak ya teman-teman ya. Ini menggunakan loyang yang segi 5. Kita tuang sedikit demi sedikit, kita tekan-tekan supaya hasilnya padat.
Jadi itu kita menggunakan nasi yang masih dalam keadaan panas ya teman-teman ya, supaya dia kokoh nantinya dibawa perjalanan jauh, jadi tidak retak ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak kokoh itu bisa rubuh tumpeng kita ya teman-teman. Jadi kita buang dulu serai salam daun jeruknya supaya tidak ikut ke dalam cetakan. Kita tekan-tekan hingga padat, sepadat mungkin ya teman-teman ya, supaya kokoh ya. Lalu kalau sudah kokoh, dirasa sudah cukup, kita tekan-tekan, bisa kita letakkan di dalam loyang, di dalam nampan daun ya teman-teman ya. Lalu kita ikat. Itu tujuannya selain mempercantik, dia juga bisa memperkuat tumpengnya supaya tidak goyang. Kita isolasi. Kalau bisa itu pas isolasi daunnya kita lap dulu ya teman-teman ya, supaya dia mau lengket. Kalau daunnya masih ada seperti putih-putih seperti apa ya itu ya, seperti debu itu, tapi bukan debu ya, itu dia kalau kita isolasi itu jadinya tidak mau lengket, harus kita lap bersih dulu baru kita isolasi. Lalu kita siapkan seladanya ya teman-teman ya, kita taruh dulu seladanya di alas tumpeng supaya nanti pas kita meletakkan sayuran itu dia sudah rapi di situ ya teman-teman ya, jadi dia tertindih nanti. Seladanya yang segar ya teman-teman ya, kita masukkan kulkas dulu biar dia segar. Lalu kita letakkan sambal, kita masukkan dalam wadah sambal yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Lalu sayur-sayuran urap, kita ada daun ubi, ada toge, kacang panjang, dan wortel yang kita parut. Lalu kita rebus, lalu kita taburi dengan bumbu urapnya ya teman-teman ya. Kita di sini isinya ada sayuran urap, orek tempe, mie, ayam bakar, sambal, dan lalaban. Nanti juga ada telur ya teman-teman ya. Jadi setelah kita susun sayuran urapnya, kita rapikan dulu sebelum kita tata yang berikutnya. Kita tata ayamnya ya teman-teman ya. Kita di sini kalau 5 porsi itu ayamnya 5 potong ya teman-teman ya. Lalu kita letakkan lagi orek tempenya. Kita susun, kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah rapi ya, kita pastikan rapi, kita susun kembali mie goreng ya teman-teman ya. Setelah itu kita rapikan kembali,
lalu kita tata telurnya setelah itu ya teman-teman ya. Kita letakkan telur-telurnya yang sudah kita belah supaya cantik warnanya ya teman-teman ya. Lalu kita mulai memasang garnisnya dari timun yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Daunnya, bunganya. Kita tancapkan sesuai keinginan kita ya teman-teman ya, sesuai selera kita. Cuman kalau saya seperti ini, selalu seperti ini modelnya untuk tumpeng 5 porsi ya teman-teman ya. Karena saya bingung mau menyusun seperti apa lagi. Setelah kita tancapkan semua hiasan tumpengnya, biasanya kalau setelah selesai seperti ini, saya foto-foto dulu tumpengnya teman-teman. Nanti bisa bagikan ke pemesan. Biasanya pemesan tumpeng itu meminta foto dari kita ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah siap. Cantik bukan? Nah, inilah tumpeng kita 5 porsi hari ini. Setelah ini kita foto-foto, kita video. Siapa tahu pemilik tumpengnya ingin minta videonya. Lalu kita siapkan plastiknya ya teman-teman ya. Kita di sini pakai plastik parcel ya teman-teman. Kalau di sini disebutnya plastik parcel atau plastik kado ya. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman ya. Kita sesuaikan dulu panjangnya, secukupnya saja. Kita gunting. Lalu kita bungkus tumpengnya. Kita bungkus tumpengnya. Kegunaannya itu supaya menghindari dari debu. Selain itu, selain debu, lalat, juga nasi kuningnya kita itu bisa lembab ya, nggak kering. Jadi masih dalam keadaan hangat, itu kita langsung tutup ya tumpengnya. Supaya tidak kering permukaan nasinya. Ini kita isolasi keliling, jangan sampai ada celah ya teman-teman ya, supaya tidak masuk lalat ya teman-teman ya. Kita isolasi semuanya. Biasanya kita memasak nasi tumpeng itu 1 jam sebelum pencetakan. Jadi begitu matang kita cetak, kita antar. Jadi sampai ke pelanggan itu masih dalam keadaan hangat ya teman-teman ya. Oleh sebab itu kalau dalam keadaan hangat kita bungkus, nasinya akan tetap lembab, tidak kering. Nah ini kita bungkus keliling hingga selesai. Yang rapat tentunya, tidak ada celah untuk lalat masuk. Kadang-kadang kita suka lengah ya teman-teman ya. Nah, sudah selesai kan teman-teman kita bungkus. Dengan cara ini lebih mudah membungkusnya. Nah, sudah selesai kan teman-teman? Rapat, aman, higienis, sampai ke pelanggan. Terima kasih.
Assalamualaikum.